Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Doni dan saya adalah salah satu dari banyaknya pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Jepang. Akhir-akhir ini ketika libur kerja, saya terkadang bingung untuk melakukan apa. Hari libur saya sering saya habiskan untuk menonton film, main game, dan masih banyak hal yang kurang produktif lainnya. Sampai di suatu hari ketika saya bosan di rumah, saya memutuskan untuk keluar rumah. Karena saya tidak memiliki tujuan pasti, jadi saya pergi ke tempat yang random yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Waktu itu, saya sadar bahwa setiap sudut Jepang itu indah, entah itu kota maupun desa. Banyak hal yang menarik yang belum saya lihat. Dan dari pengalaman itu, saya jadi tertarik untuk membuat video vlog perjalanan saya dalam mengeksplor Jepang. Bukan hanya tempat terkenal, tapi juga daerah yang bahkan di Jepang sendiri pun tidak terkenal. Saya akan membuat vlog konten kali ini dengan konsep yaitu mengikuti langkah kaki, di mana saya akan pergi ke tempat random tanpa memikirkan tempat itu terkenal atau tidak. Tapi masalahnya adalah saya masih sangat malu untuk merekam video di luar. Karena ini pertama kalinya buat saya, ini akan menjadi tantangan yang sangat menarik. Dan hari ini saya akan mulai dari daerah sekitar saya tinggal. Walaupun saya sudah tinggal 2 tahun di sini, ternyata masih banyak tempat yang belum pernah saya kunjungi di daerah tempat saya tinggal. So, let's go. Dan saya pun mulai melangkahkan kaki saya, menyiapkan kamera dan mencoba merekam. Rasanya aneh sekali karena ini pertama kalinya saya merekam di jalan. Saya merasa orang-orang di sekitar saya melihat saya. Padahal sebenarnya mereka bahkan tidak peduli. Melihat jembatan kecil membuat saya langsung tertarik ke sana. Saya yakin sekali di sungai kecil seperti itu pasti banyak ikan dan saya pergi untuk memastikannya. Dan ternyata benar, ada banyak ikan yang hidup di sana. Kadang saya heran apa orang Jepang memang tidak makan ikan tawar ya, karena setiap ada sungai kecil atau selokan pasti ada ikan-ikan yang hidup bebas di sana. Saya rasa kalau di Indonesia, ikan-ikan itu pasti sudah diambil. Melanjutkan perjalanan saya, di sini saya menemukan patung pendekar berkuda. Padahal lokasinya ini di sebelah stasiun kereta, tempat di mana kalau saya ingin pergi, pasti pergi ke sini. Tapi selama ini saya tidak pernah tahu ada patung di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Langitnya cerah sekali. Di sana tempat parkir. Ada tumbuhan terong. Masih musim panas jadi. Oh iya, kalau di sini kalau ada lahan kosong, orang Jepang biasanya memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami sayuran ataupun padi.
Tepat di sana tempat di mana kalau saya ingin pergi pasti dari stasiun tersebut. Memang sedikit aneh rasanya ketika melihat stasiun itu dari sisi yang lain. Bagus banget teman-teman. Ada burung-burung antuan untuk jaga padi. Di situ juga ada gagak. Kawaii. Burung hantu. Gagak. Burung hantu. Gagak. Dan saya juga menyempatkan untuk merekam kereta yang sedang lewat. Itu dia keretanya teman-teman. Sini ada kuburan teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong, nama daerah di tempat saya tinggal adalah Nakayamadera, yang berarti kuil yang berada di tengah gunung. Dan di perjalanan, saya tidak sengaja melihat dari jauh kuil yang bagus sekali. Dan saya rasa itu adalah nama kuil yang diambil untuk menamai daerah sini. Intinya, kuilnya sangat megah. Nanti di video berikutnya, saya ingin melihat kuil itu dari dekat. Saya sering sekali melihat unggas ini. Dia sering ada di sungai serta daerah persawahan. Tapi saya tidak pernah tahu nama hewan ini. Di depan saya ini adalah tempat orang untuk bermain golf. Karena memiliki jaring yang sangat besar, tempat ini sering sekali saya lihat dari kejauhan. Awalnya ketika pertama kali datang ke Jepang, saya tidak tahu tempat apa ini. Karena penasaran, saya menanyakan langsung kepada orang Jepang dan mereka pun memberitahukan saya tentang tempat ini. Saya rasa ini pertama kalinya saya melihat dari sedekat ini. Nggak terasa sudah beberapa jam saya berkeliling di daerah sini. Dan saya rasa ini sudah saatnya untuk pulang. Karena sepeda saya tadi saya parkirkan di stasiun, saya ingin mengambilnya terlebih dahulu. Mari kita berjalan. Tempat parkirannya berada di bawah tanah. Oh,
Oh iya, untuk sekedar informasi, biaya sehari memarkir sepeda di sini berkisar sekitar 100 yen dan kalau dirupiahkan itu sekitar 10.000 rupiah. Sebelum pulang, saya ingin makan terlebih dahulu supaya tidak susah payah lagi masak di rumah. Ini adalah tempat favorit saya. Makanannya murah dan juga enak. Menu yang paling saya sering beli adalah gyudon. Gyudon yang artinya daging sapi. Dan saatnya makan. Itadakimasu. Finally teman-teman. Saya rasa segini dulu untuk video kali ini. Ini menjadi pengalaman baru buat saya dan semoga kedepannya saya akan membuat video-video yang lebih menarik lagi dan bisa berbagi cerita saya di dalam video ini. Saya tahu masih banyak sekali kesalahan di video ini, akan tetapi dapat menyelesaikannya saja membuat saya sangat senang. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.